Halo pemirsa, program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat seputar ekonomi di Indonesia. Saya Poppy Zaidra, inilah Hot Ekonomi. Ya, di tengah pandemi yang menghantam perekonomian dan menyeret kinerja berbagai sektor, industri sawit ternyata tetap menunjukkan kinerja yang cukup positif. Mencatatkan kinerja cukup positif di saat banyak industri lainnya tertekan dampak pandemi COVID-19. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa memang ada sejumlah industri yang kebal dari dampak wabah virus corona, salah satunya industri kelapa sawit. Ada sektor yang bisa bertahan seperti Infokom, kemudian sektor perkebunan seperti ekspor kelapa sawit diperkirakan tahun ini sama tahun relatif sama dengan tahun lalu, sekitar 20 miliar dolar. Prediksi perekonomian kita melihat sampai di akhir tahun itu range-nya antara 0 sampai 0,25%. Dan kuartal ketiga ini pemerintah berharap akan ada perbaikan daripada minus 5,3 menjadi angka yang lebih baik. Nah, range-nya sedang dimonitor terus. Di semester 1, volume ekspor sawit memang turun 11,4%, yaitu sebanyak 15,5 juta ton, lebih rendah dari 17,5 juta ton di periode yang sama tahun 2019. Namun secara nilai tetap di koridor positif dengan total 10,06 miliar dolar. Ada kenaikan 6% secara year on year dan angka ini telah setara dengan separuh nilai ekspor sepanjang tahun lalu. Minimnya hantaman dampak pandemi juga terlihat dari relatif resiliennya industri sawit dari gelombang PHK yang banyak dirasakan industri lainnya. Per pertengahan Juni lalu misalnya, Gapki mencatat bahwa dari 275 perusahaan anggotanya yang tersebar di 13 provinsi, belum ada tindakan PHK yang dilakukan oleh industri. Tim Liputan, Berita 1. Ya, cukup tangguhnya industri sawit ternyata juga diamini secara internasional. International Labour Organization atau ILO menyebutkan bahwa industri ini termasuk dalam beberapa gelintir sektor yang hanya terkena dampak pandemi kategori rendah menengah. Apakah industri ini akan mampu menjadi salah satu penyelamat perekonomian Indonesia yang diintai ancaman resesi tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud dan juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono yang telah bergabung bersama kami secara telekonferensi. Saya menyapa dulu dua narasumber spesial saya hari ini, ada Bu Musdalifah dan juga Pak Joko. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kabar gembira untuk Indonesia, ternyata masih ada industri yang cukup resilient di tengah hantaman pandemi saat ini. Saya ke Bu Musdalifah dulu. Tadi Pak Menko menyebut bahwa ini adalah industri yang masih tetap bisa bertahan di tengah kondisi bobroknya industri di Indonesia karena hantaman pandemi. Apa yang membuat industri ini cukup resilient saat ini? Terima kasih Mbak Poppy. Selamat sore semuanya. Jadi industri kelapa sawit ini memang cukup baik ya, di tengah pandemi, pertumbuhannya sangat positif. Ada 4 hal sebenarnya yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa minyak kelapa sawit itu memang komoditi yang produknya multiguna, bisa untuk food, bisa untuk fuel, dan bisa untuk produk-produk industri lainnya. Jadi kalau kita bisa sampaikan di sini bahwa produk dalam masa pandemi justru produk-produk kelapa sawit ini sangat bermanfaat karena bisa menjadi salah satu komponen untuk memproduksi hand sanitizer, kemudian juga famenya bisa untuk transportasi, bisa menjadi gliserin untuk sabun, antiseptik, dan lain-lain. Jadi memang alhamdulillah kelapa sawit bukan hanya diperuntukkan untuk food, tapi juga untuk fuel. Dan yang sekarang ini ternyata memang serapannya cukup tinggi. Kemudian selain itu, minyak sawit sebagai minyak nabati yang sangat efisien dan menjadi floor price untuk
minyak-minyak nabati yang lain seperti soybean, rapeseed maupun sunflower. Sehingga harga sawit kita ini sangat sensitif terhadap harga minyak nabati lainnya. Dan yang ketiga, sawit itu adalah komoditas yang harganya sangat dipengaruhi oleh supply dan demand. Indonesia sebagai negara produsen dan konsumen sawit yang terbesar di dunia, tentu saja menjadi sangat berperan sebagai price maker melalui program mandatori kita yang ternyata sekarang terbukti terbaik di dunia dengan B30 dan dengan pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat. Tahun ini diperkirakan kita akan menyerap stok kelapa sawit kita minimal 8,5 juta ton untuk PSR yang sebenarnya target awalnya kita 9,6, tetapi dengan masa pandemi terjadi penurunan aktivitas dan mobilitas dari industri maupun masyarakat, sehingga yang tadinya target 9,7 itu turun menjadi 8,5 juta ton, tetapi tetap menjadi salah satu komponen yang mendorong sehingga harga kelapa sawit kita tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Di pihak lain juga dengan dorongan untuk percepatan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat, ini tentu saja akan mengurangi stok yang ada di pasar. Sedangkan yang keempat lainnya, harga minyak mentah itu menjadi floor price bagi harga CPO yang mulai saat ini sudah mulai naik seiring dengan dibukanya kembali aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Industri minyak nabati kita ini didominasi oleh minyak sawit yang berhasil tumbuh 25% pada Juni 2020 dari pencapaian 2019 yang minus 12%. Lonjakan ini disebabkan antara lain adanya kebijakan lockdown di Malaysia serta pembukaan izin impor yang ada di India, dan kemudian juga tentu saja pengaruh Cina yang banyak beralih ke komoditas kelapa sawit karena tentu saja dengan adanya pembatasan konsumsi minyak nabati dari produk-produk di Amerika, mereka beralih ke minyak kelapa sawit. Baik, saya ke Pak Joko. Saya ingin tahu sesungguhnya seperti apa kondisi dari industri sawit kita di lapangan, Pak. Kalau kita lihat kan volume ekspornya sebenarnya memang menurun begitu kalau dibandingkan semester 1 2019 dengan semester 1 2020. Tapi secara nilai ekspor sawit kita ini melonjak begitu ke 10,6 miliar US dollar. Ya, terima kasih Mbak Popi. Jadi kalau kita lihat kondisi di lapangan sebenarnya operasional perkebunan kelapa sawit itu alhamdulillah masih berjalan normal ya. Ini sebabnya karena memang kita disiplin lah dengan protokol kesehatan, jadi mudah-mudahan sampai hari ini sih tidak ada. Kalaupun boleh disebut hanya satu aja kemarin kasus kebun ditutup, tapi itu juga cuma sebentar dan sebagian besar sih 99% berjalan normal ya, kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu satu. Nah, kedua sebenarnya yang terjadi sekarang ini adalah karena operasional kita berjalan normal, sebenarnya supply side-nya tidak ada masalah. Yang kemudian kita hadapi adalah demand side-nya yang mengalami pelemahan. Jadi terutama ekspor. Nah, ekspor kita hampir ke semua tujuan itu mengalami pelemahan, sehingga secara agregat kan turun. Namun ini diimbangi dengan permintaan domestik yang meningkat. Sehingga kinerja kita itu kalau diekspornya kontraksi minus, tapi domestiknya meningkat. Jadi ini indah sekali, jadi ada balance gitu ya, di tengah pelemahan pasar global, pasar domestik kita menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sehingga yang terjadi kemudian adalah bahwa kita bisa mendapatkan devisa cukup baik ya. Nah ini juga karena faktor harga. Harga tahun ini rata-rata lebih bagus dari tahun lalu. Jadi kalau kita bicara perolehan devisa, walaupun volumenya turun, tapi karena harganya relatif membaik dibanding tahun lalu, sehingga nilainya tahun ini meningkat cukup baik. Jadi itu kira-kira fundamentalnya itu, dan kemungkinan memang
tahun ini ada sentimen stok ya, karena stoknya mungkin agak rendah, jadi mudah-mudahan harganya akan tetap bagus di tahun ini. Gitu Mbak Wofi. Oke, saya ke Bu Musdalifah karena tadi dari keterangannya Pak Joko sendiri kan sebenarnya memang ada trade balance yang memang adalah sebuah berita baik juga untuk Indonesia. Permasalahannya ada di demand side-nya. Nah, kalau kita bicara soal demand side, untuk domestic side sendiri seperti apa upaya pemerintah untuk meningkatkan ini supaya ini juga terus berlangsung dan juga bagaimana strategi untuk global demand side-nya? Mbak Popi, jadi kalau kita berbicara dengan domestic side, kita kan melihat bahwa pemulihan ekonomi sudah mulai dilakukan sehingga daya beli. Jadi kalau kita lihat domestik untuk food, tentu saja daya beli masyarakat yang perlu kita perbaiki. Nah, untuk program-program pemulihan ekonomi nasional, memang untuk menjaga daya beli masyarakat kan kita sudah ada PP 23 2020 tentang program-program yang mendorong agar supaya pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID dan virus disease 2019 atau COVID-19 dalam menghadapi ancaman yang membahayakan tersebut itu sudah kita lakukan baik melalui program-program bantuan sosial, kemudian kita menjaga ketahanan ekonomi rakyat melalui program-program padat karya yang sekarang ini sudah banyak kita lakukan, termasuk program sawit rakyat. Dalam program sawit rakyat kita mendorong sepenuhnya didukung dengan peningkatan dana bantuan kepada rakyat yang tadinya 25 juta kita naikkan menjadi 30 juta untuk mulai bulan Juni tahun 2020. Ini dalam upaya supaya program tersebut bisa dengan segera diimplementasikan, didukung dengan pemberian KUR khusus untuk program peremajaan sawit rakyat yang di dalamnya ada grace period, kemudian ada didukung juga dengan dukungan agar supaya pelaksanaan di lapangan ini dipercepat dengan mendorong kemitraan-kemitraan agar supaya dalam pembangunannya itu bisa dari semua aspek bisa didukung. Nah, ini yang sekarang ini sudah dilakukan dalam upaya menjaga daya beli rakyat. Di pihak lain, program B30 komitmen penuh dari pemerintah betul-betul ditunjukkan dengan mendorong kesulitan misalnya membayar karena saat ini kan dalam masa pandemi ini ternyata kan harga crude oil sangat rendah, di pihak lain harga palm oil tinggi sehingga ada selisih yang cukup signifikan sehingga inilah pemerintah masuk di dalam untuk mendukung sepenuhnya agar masyarakat bisa tetap mengkonsumsi atau B30 secara konsisten. Ini yang penerapan B30 kita laksanakan secara konsisten. Baik. Yang didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, baik. Saya ke Pak Joko terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bu Musdalifah soal program ekonomi nasional, Pak Joko. Apakah implementasinya sampai saat ini memang sudah dapat dirasakan oleh para pelaku usaha? Ya, jadi sawit ya bagian dari industri yang kemudian ada beberapa paket dari pemerintah ya, paket pajak misalnya untuk insentif PPh 21 karyawan, saya pikir sih itu juga sawit juga samalah menikmati. Kemudian restrukturisasi juga beberapa, walaupun memang restrukturisasi kan ternyata tidak mudah gitu ya. Saya sih merasakan memang teman-teman yang skala menengah kecil itu untuk mendapatkan restrukturisasi ternyata juga perlu effort yang cukup besar ya. Dan ini memang kita belum tahu sampai kapan. Menurut saya sih kalau saya dengerin teman-teman itu sih memang kebutuhan utama saat ini adalah likuiditas ya. Jadi mudah-mudahan saja ini nanti tidak bisa tidak terlalu lama. Jadi karena kalau ini makin lama pandemi ini ya mungkin akan berdampak pada likuiditas. Jadi menurut saya sih yang penting adalah bahwa program yang sudah diluncurkan, yang sudah
diputuskan oleh pemerintah sebagai kebijakan itu ya perlu percepatan menurut saya sih. Perlu percepatan sehingga semua jenis paketnya itu bisa segera dirasakan oleh pelaku usaha. Jadi kuncinya menurut saya sih perlu percepatan, Mbak. Itu, Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bersama Ibu Musdalifah dan juga Pak Joko. Kita jeda sejenak, pemirsa, tetaplah di sini.